Di dalamku selama-lamanya. Haleluya. Itulah iman kami di pagi yang indah ini, Pak. Apapun permasalahan kami yang kami hadapi hari-hari ini, Pak, Engkau yang lebih besar dari persoalan itu, Pak. Karena kami tahu, Bapak, Engkau Tuhan yang hanya sejauh doa dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih ya Abah. Terima kasih ya Roh Kudus. Bila hati kami sesak ya Bapak, kami hanya datang kepadamu ya Pak. Terima kasih ya Bapak. Haleluya Bapak. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila dalam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Amin Bapak. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Amin Bapak. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Haleluya. Haleluya. Terima kasih ya Bapak. Apabila dalam kehidupan kami hari-hari ini Tuhan mungkin ada persoalan yang kami hadapi, tetapi kami meyakini di pagi ini Tuhan, kami tetap percaya bahwa ada pengharapan di dalam Engkau ya Bapak. Terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih. Tuhan, Kaulah pengharapanku dalam segala persoalan kami, Bapa. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih ya Bapa. Tuhan, Kaulah pengharap
harapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Panjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Panjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Dialah mulut kami, ya Bapa, penuh pujian di setiap saat. Walaupun Tuhan, apa yang kami hadapi tidak mengenakan Bapa, Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Panjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Panjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Panjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Terima kasih, ya Bapa. Kami tahu bahwa janji-Mu ya dan amin dalam kehidupan kami. Firman-Mu Tuhan kami mengaminkan. Karena kami tahu Bapa, bahwa Engkau Tuhan El Shaddai dalam kehidupan kami. El Shaddai dalam kehidupan kami, ya apa ya Bapa. Oleh sebab itu ya Bapa, kami tidak takut menjalani kehidupan ini Bapa. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih ya Pak. Haleluya. Tak usah ku takut, Allah menjaga
jago. Amin Bapak. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Amin Bapak. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya berlimpah, El Shaddai. Amin Bapak. Berkat-Mu melimpah dalam kehidupan kami ya Bapak. Itulah janji-Mu. Berkat-Mu melimpah dalam kesusahan kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami tidak bimbang, kami tidak susah, kami tidak cemas ya Bapak. Tak usah ku takut, Allah tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya berlimpah, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya berlimpah, El Shaddai. Haleluya.
Itulah iman kami, itulah doa kami di pagi ini ya Aba ya Bapa. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih di pagi yang indah. Sebentar ya Bapa, kami akan mendengarkan sabdamu. Urapi hambamu Tuhan. Dialah apa yang keluar dari mulut hambamu adalah firman yang hidup itu. Firman yang mengajar kami. Firman yang menegur kami. Firman yang menyembuhkan kami. Firman Tuhan yang memperbarui dalam kehidupan kami. Terima kasih. Haleluya. Amin. Waktu saya serahkan hambanya. Bapak Anto. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Pak Widodo buat pujiannya luar biasa. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Selamat pagi saudaraku. Puji nama Tuhan, pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Matius 26 ayat 69 sampai dengan 75. Sekali lagi pagi ini firman Tuhan kita renungkan bersama dari Matius 26 ayat 69 sampai dengan 75. Mari kita baca bersama-sama ya Bapak Ibu. Saya bacakan untuk kita, Bapak Ibu juga bisa membaca. Sekali lagi Matius 26 ayat 69 sampai dengan 75. Demikian firman Tuhan. Petrus menyangkal Yesus. Sementara itu Petrus duduk di luar halaman, maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya, katanya, engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus, orang Galilea itu. Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang. Katanya, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang yang, dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Itu nyata dari bahasamu. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tentu cerita ini adalah cerita yang fenomenal ya. Dari kecil kita sudah mendengar dan sebagian anak Tuhan pasti tahu cerita tentang Petrus menyangkal Yesus. Dan Petrus itu sangat luar biasa ya. Kalau kita ditanya di sekolah minggu, siapa yang menyangkal Yesus, pasti cerita ini Bapak Ibu Saudara kita tahu, bahkan anak-anak sekolah minggu tahu bahwa Petrus menyangkal Yesus. Nah, saudaraku, Petrus menyangkal Yesus, Yesus sudah mengatakannya kepada Petrus sebelum terjadi penyangkalan Petrus itu. Jadi sebelum Petrus menyangkal Yesus, ternyata Yesus sudah menyatakan kepada Petrus, engkau akan menyangkal aku 3 kali sebelum ayam berkokok. Jadi Bapak Ibu, mari kita observasi perkataan Yesus dan Petrus. Kita lihat kembali di ayat yang ke-31 ya. Kita lihat di ayat 31 Bapak Ibu Saudara. Ayat 31 berkata demikian. Berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Kalau dalam versi King Version, dia bilang sini, I will smite ya. Jadi bukan membunuh tapi aku akan memukul. Jadi Bapak Ibu Saudara, ternyata Yesus sudah kasih tahu bahwa akan terjadi, sebab ada tertulis, aku akan memukul gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Jadi sebelum terjadi peristiwa Petrus menyangkal, ternyata Yesus sudah mengetahui. Dan di ayat selanjutnya dibilang seperti ini. Biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Ini perkataan daripada Petrus kepada Yesus.
sikap hati Petrus luar biasa. Dia menyatakan bahwa sekalipun yang lain tergoncang, tetapi aku tidak. Kemudian lanjut Yesus bilang seperti ini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Semua murid pun mengatakan yang lain. Jadi Bapak Ibu Saudara, ternyata Yesus sudah mengetahui bahwa Petrus ini akan menyangkal Yesus. Jadi semua sudah ada dalam rencana Bapa bahwa Petrus akan menyangkal Yesus, Yesus sudah mengatakan, kemudian sudah ada tertulis. Dan kalau kita baca di ayat yang ke-54, ini saya kembali dulu ya Bapak Ibu Saudara. Di ayat yang ke-54, di sini dikatakan seperti ini Bapak Ibu Saudara. Jika begitu bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian. Nah, ayat 56 dia berkata seperti ini. Akan tetapi semua ini terjadi supaya genap yang ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, lalu semua murid itu meninggalkan dia. Nah, Bapak Ibu Saudara, luar biasa banget ya. Jadi sebelum terjadi peristiwa penyangkalan Petrus akan kepada Yesus, ternyata Yesus sudah memberitahukannya kepada Petrus. Jadi semua ini harus terjadi. Mari Bapak Ibu kita lihat kronologis daripada penyangkalan Petrus terhadap Yesus. Kita lihat ya. Petrus berada di halaman Mahkamah Agama. Petrus berada di halaman Mahkamah Agama. Kita baca sementara itu Petrus duduk di luar halaman Mahkamah Agama ketika Yesus diserahkan kepada imam besar Kayafas. Nah, ternyata Petrus itu mengikuti dari jauh dan dia masuk di halaman daripada Mahkamah Agama. Kemudian ada seorang hamba perempuan berkata kepadanya, katanya engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu. Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang itu. Katanya, aku tidak tahu apa yang kau maksud. Ini pertama, Petrus menyangkal Yesus yang pertama. Dan yang kedua, ketika ia pergi ke pintu gerbang. Jadi posisi Petrus ini masih ada di lingkungan halaman daripada Mahkamah Agama. Dia berpindah tempat di pintu gerbang. Kita baca sekali lagi ya. Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, orang ini bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu, dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Ini kedua kali Petrus menyangkal. Kemudian tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, pasti engkau juga salah seorang dari mereka itu, nyata dari bahasamu. Maka mulai Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu, dan pada saat itu berkokoklah ayam. Maka teringatlah Petrus. Nah, Bapak Ibu Saudara, seringkali kita melihat bahwa Petrus ini adalah orang yang benar-benar menyangkal Yesus dan sudah menjadi satu seperti Petrus menyangkal Yesus. Tapi ada hal lain yang saya temukan dalam pembacaan firman Tuhan ini. Ternyata Petrus ini memang benar dia menyangkal Yesus, tapi ada hal yang luar biasa yang saya mau bagi kepada kita semua, bahwa Petrus ini orang yang dahsyat dan luar biasa. Firman Tuhan sudah berkata, aku akan memukul gembala dan kawanan domba itu tercerai-berai. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini saya mau bagi tentang Petrus, bahwa Petrus itu luar biasa dan Petrus itu orang yang berani. Kok bisa? Perhatikan, ketika Yesus dibawa ke Mahkamah Agama, ternyata Petrus mengikuti Yesus dari jauh. Dan ternyata Petrus masuk ke dalam halaman Mahkamah Agama. Ini kan sesuatu yang luar biasa. Memang benar, Petrus ini menyangkal 3 kali kepada Yesus. Tapi ada hal yang luar biasa yang saya mau bagi, bahwa Petrus ini orang yang berani. Murid-murid yang lain sudah ngacir, sudah nggak tahu di mana, tapi Petrus masih mengikuti Yesus. Bahkan
Ketika dia menyangkal 3 kali, dia menyadari, dia mengingat bahwa perkataan Yesus, sebelum ayam berkokok 3 kali engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Bapak Ibu Saudara, ini luar biasa. Saya bilang Petrus ini luar biasa. Pernahkah Bapak Ibu bayangkan dalam situasi mengancam nyawa, orang-orang mau membunuh Yesus, orang-orang mau fitnah Yesus, orang-orang mau menyalibkan Yesus. Mereka bersaksi dusta tentang Yesus, dan dalam kumpulan Bapak Ibu bisa bayangkan, mereka orang-orang radikal dan membenci Yesus dan murid-murid. Dan semua orang berkumpul di sana. Kemudian ada Petrus. Bapak Ibu bisa bayangkan suasana atau situasi. Saya percaya Petrus, sekalipun dia sudah menyatakan bahwa dia, kalaupun dia mati bersama-sama dengan Yesus, dia tidak akan menyangkal Yesus. Tapi toh pada kenyataannya, dia menyangkal Yesus. Saya menganalogikan, membayangkan bahwa Petrus ini mengalami sebuah ketakutan, Bapak Ibu Saudara. Petrus ini mengalami kekhawatiran. Kenapa? Karena pada saat itu, Petrus mengalami yang namanya apa? Nyawanya terancam. Petrus mengalami nyawanya terancam. Sehingga ketika ada seorang hamba perempuan datang, kamu salah seorang murid Yesus. Ada yang datang, kamu juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Petrus menyangkal. Bahkan pada ketiga dia bersumpah, dia mengutuk dan dia bersumpah, aku tidak mengenal dia. Bapak Ibu Saudara, dari peristiwa Petrus, kita bisa belajar sesuatu yang luar biasa. Petrus adalah rasul yang berani, rasul yang responnya cepat. Tetapi pada satu titik tertentu, masa tertentu, dia menyangkal Yesus. Dia mengalami yang namanya apa? Kejatuhan. Mengalami yang namanya apa? Titik terendah di dalam hidup dia. Bayangkan saja 3,5 tahun dia bersama-sama dengan Yesus. Dia punya hubungan yang dekat dengan Yesus, tapi pada akhirnya dia harus menyangkal Yesus. Bapak Ibu bisa bayangkan, Petrus menyangkal Yesus. Padahal dia sudah mendeklarasikan imannya. Kalaupun dia mati bersama-sama dengan Yesus. Tapi pada akhirnya Petrus menyangkal Yesus. Bapak Ibu Saudara, saya percaya cerita ini harus digenapi. Kenapa? Karena Yesus sudah mengatakannya sendiri. Sebelum ayam berkokok, engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Jadi artinya Yesus sudah tahu bahwa Petrus ini akan menyangkal Yesus. Dan Yesus punya rancangan yang besar melalui Petrus. Satu hal yang luar biasa, benar Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Tetapi kita baca pada ayat yang terakhir, ayat yang ke-50. Oke, ayat yang ke-75 Bapak Ibu Saudara. Di ayat 75, saya bacakan buat kita sekali lagi. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita belajar sesuatu yang luar biasa. Memang benar Petrus menyangkal Yesus. Memang benar Petrus mengutuk dan bersumpah tidak mengenal Yesus. Tapi satu hal yang saya lihat dari Petrus, dia punya sikap hati dan respon yang benar. Ketika dia sudah melakukan kesalahan, dia sudah menyangkal Yesus, dia menyadari kesalahannya, Bapak Ibu Saudara. Poin yang pertama yang saya mau bagi hari ini, setiap kita pasti pernah melakukan kesalahan. Petrus melakukan kesalahan, tapi Petrus cepat berbalik kepada Tuhan. Petrus menyadari kesalahannya, dia menyesali apa yang dia lakukan. Itu menyakiti hati Tuhan. Kemudian Petrus bangkit. Petrus bangkit dari kesalahannya. Dan yang kemudian Petrus bertobat dan berbalik kepada Kristus. Perhatikan kehidupan Petrus. Ketika dia menyadari kesalahannya, dia menyesali kesalahannya, dia bangkit dan dia berbalik, dia bertobat dari jalan yang salah. Dia mengakui Yesus lagi. Apa yang terjadi kepada Petrus? Petrus dipakai Tuhan luar biasa.
Ketika Petrus berkhotbah, 3.000 orang bisa apa? Bisa menerima Yesus. Ketika Petrus lewat aja, bayangannya bisa menyembuhkan. Jadi saudara, saya mengambil satu kesimpulan seperti ini. Setiap kita memang pernah melakukan kesalahan. Bahkan ada orang-orang tertentu karena sesuatu menjual imannya, meninggalkan imannya. Yang dulunya percaya sungguh-sungguh dengan Tuhan. Tapi karena sesuatu mungkin ada tekanan yang kuat. Atau ada persoalan sehingga dia lupa ada kuasa Tuhan. Atau dia sendiri meninggalkan Tuhan. Satu hal yang saya mau bilang. Ketika kita dalam situasi seperti itu. Mari kita sadari. Kita sadari apa yang sedang terjadi. Kita sesali apa yang sedang terjadi kalau jika itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Petrus mengambil langkah dan respon yang benar. Perhatikan Yudas yang menjual Yesus. Yudas menjual Yesus, dia menyesali keadaannya. Tapi apa yang dia lakukan? Respon hatinya salah. Dia menyesal karena sudah menjual Yesus. Respon hatinya salah, sikap hatinya salah. Makanya Yudas menggantung diri. Tapi Petrus menyesali, merendahkan diri. Dan hidupnya diubahkan, Bapak Ibu Saudara. Hidupnya diubahkan. Saya mau bilang, apa yang sedang terjadi dalam kehidupanmu hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara? Mungkin engkau sedang ada di dalam titik terendah. Mungkin engkau sedang melakukan kesalahan, engkau jauh dari Tuhan. Mungkin engkau kompromi dengan dosa. Atau engkau sedang mengalami satu pergumulan sehingga engkau tidak percaya lagi dengan Tuhan. Engkau tidak percaya lagi dengan kuasa Tuhan. Saya mau bilang, mari sadari. Mari sadari, mari sadari, mari sadari kondisimu. Saya teringat dengan anak yang terhilang. Anak yang terhilang ini, dia menyadari kesalahannya. Kemudian dia bangkit. Dan dia berbalik kepada bapaknya. Dan bapaknya menerima dia apa adanya. Bapak Ibu Saudara, saya mau bilang. Petrus benar menyangkal Yesus 3 kali. Tetapi Petrus punya sikap hati yang benar. Dia menyesali dan dia sadar bahwa itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan dia bertobat, dia berbalik daripada jalan-jalan yang salah. Dan perhatikan kehidupan Petrus. Petrus dipakai Tuhan luar biasa. Bapak Ibu Saudara, apapun yang sedang kau alami hari-hari ini. Mungkin engkau jatuh pada kedalaman. Mungkin ada yang terikat dengan dosa dan sulit keluar. Saya cuma mau bilang, langkah yang kau harus ambil. Satu, sadarilah keadaanmu. Sadarilah keadaanmu dan bangkit kemudian bertobat daripada jalan-jalan yang salah. Saudara bayangkan kalau Petrus menyesali dan respon hatinya salah, sikap hatinya tidak benar. Dia bisa mungkin bunuh diri, dia menyesali. Tetapi dia tidak melakukan itu. Saudara bisa bayangkan gak kalau Yudas sekalipun sudah melakukan kesalahan, dia menjual Yesus. Tapi kalau dia bertobat sungguh-sungguh, sikap hatinya, responnya sama seperti Petrus, maka saya percaya cerita tentang Yudas tidak berakhir kepada gantung diri atau bunuh diri. Tetapi pasti dia akan mengalami pemulihan. Dia akan mengalami pemulihan. Bapak Ibu Saudara, sebesar apapun kesalahanmu hari-hari ini, saya cuma bilang, jangan terintimidasi dan jangan berlama-lama hidup di dalam kekecewaan, keterpurukan. Sadari keadaanmu, bangkit dan jadi pemenang, bertobat dan hidup melakukan kebenaran firman Tuhan. Cerita tentang Petrus menginspirasi semua orang. Memang benar Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Tapi Bapak Ibu Saudara, sudah terjadi pertukaran di atas kayu salib antara kematian dan kehidupan. Saya cuma mau bilang, Yesus sudah mati untuk kita, men. Yesus sudah mati untuk kita dan sudah terjadi pertukaran. Bapak Ibu Saudara, jangan berlama-lama di dalam kekecewaan, jangan berlama-lama di dalam dosa, jangan berlama-lama hidupmu terpuruk, tetapi sadari bangkit dan bertobat. Apa yang menjadi pergumulanmu hari ini? Saya berdoa biar kita punya sikap hati yang benar, kita memiliki respon yang benar, sehingga sekalipun kita melakukan kesalahan, kita bisa menyadari bahwa kesalahan yang kita lakukan ini tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan kita sesali.
Dan saya percaya Tuhan akan memulihkan dan mengubahkan keadaan kita. Bahkan Tuhan memakai hidup kita menjadi luar biasa. Saudara pernah dengar orang bilang, oh kalau dia ini tidak akan pernah berubah. Anak ini tidak akan pernah bertobat. Oh orang tua ini, oh tidak mengenal Yesus. Bapak Ibu Saudara, saya mau bilang di dalam Yesus, Yesus akan sanggup mengubahkan. Yesus sanggup memulihkan. Mari kita berdoa. Bapa, aku mengucap syukur buat hari ini. Kami sudah belajar tentang Petrus. Benar Petrus menyangkal Yesus. Tetapi Petrus menyadari kesalahannya. Menyesali kesalahannya. Dia bangkit. Dia bangkit. Dan dia berbalik dari jalan-jalan yang salah. Dan kami melihat Petrus dipakai Tuhan luar biasa. Bapak Ibu, hari ini saudara-saudaraku, buat Bapak Ibu yang ada di tempat ini, yang sedang terkoneksi dengan Zoom Tuhan. Apapun yang sedang mereka alami Tuhan. Kondisi apapun yang sedang mereka alami. Aku mau doa Tuhan. Tuhan pemulihan itu terjadi. Pemulihan terjadi. Dan Tuhan yang mengangkat setiap kami. Aku doa yang punya persoalan Tuhan yang memberikan jalan keluar. Yang sedang terikat dengan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhanilah yang memutuskan segala sesuatu dan memurnikan. Dan aku doa Tuhan yang mengangkat setiap kami. Tuhan yang mengampuni setiap dosa-dosa kami. Dan Tuhan yang mengurapi kami. Tuhan memakai hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saya kembalikan lagi kepada host. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan masuk di dalam doa syafaat kita yang pertama. Bapak, terima kasih Tuhan atas pagi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu, cinta-Mu Tuhan yang selalu baru Tuhan, yang kami dapat nikmati Tuhan setiap hari Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kehendak-Mu Tuhan. Kau satukan kami Tuhan dalam Zoom ini Tuhan. Itu semua kemurahan-Mu, semua kasih-Mu Tuhan, semua Tuhan atas kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Engkau memberkati Bapak Widoyo yang sudah menghantar kami untuk masuk ke dalam hadirat-Mu, untuk dapat memuji menyembah-Mu Tuhan. Biarlah pujian kami, penyembahan kami Tuhan, menjadi keharuman Tuhan bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau juga memberkati Bapak Anto Tuhan, yang sudah mengingatkan kami akan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, firman-Mu Tuhan yang luar biasa Tuhan. Ampuni kami Tuhan atas kesalahan kami Tuhan. Pakai kami seperti Petrus Tuhan yang mau berbalik, yang mau bertobat, yang mau merendahkan diri kami Tuhan, yang mau diubahkan Tuhan oleh-Mu Tuhan, untuk melayani-Mu Tuhan, untuk memiliki hati yang sungguh-sungguh Tuhan. Kami tidak ingin seperti Yudas Tuhan, yang mengkhianati-Mu Tuhan. Kuatkan setiap jalan-jalan kami Tuhan. Masalah boleh ada Tuhan, apapun boleh terjadi depan kami Tuhan. Kuatkan kami Tuhan untuk ada tetap di jalan-Mu Tuhan, di dalam kehendak-Mu Tuhan. Kami mau menyerahkan hati kami, pikiran kami, hidup kami Tuhan, untuk dipakai oleh-Mu Tuhan, dalam hal apapun Tuhan, dan berkatilah kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan doa, kami akan masuk dalam doa syafaat kami Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, agar COVID di Indonesia ini benar-benar mengalami penurunan Tuhan, di tengah mobilitas dan kegiatan masyarakat yang semakin normal. Setiap orang tetap menjaga protokol kesehatan, dan kami juga berdoa setiap upaya pemerintah pusat dan daerah, tim Satgas dalam mengendalikan dan menurunkan COVID-19, juga terus kami berdoa ya Tuhan untuk Menteri Kesehatan, tim medis, obat-obatan, kebijakan PPKM dan sebagainya ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk proses pendaftaran dan verifikasi partai politik serta pemilu pada tanggal 1 sampai 14 Agustus 2022 ini Tuhan. Ada 47 partai politik, 39 partai nasional dan 8 partai lokal yang telah memiliki SIPOL, sistem informasi politik. Kami juga berdoa Tuhan buat KPU dalam proses verifikasi ini independen dan tidak berpihak. Kami juga berdoa buat lobi-lobi politik Tuhan, terutama dalam pembentukan koalisi partai dan mengusung orang-orang yang dicalonkan mengedepankan kepentingan rakyat. Masyarakat jeli dalam memilih partai yang tepat serta memiliki kepekaan untuk memilih orang yang tepat pada Pilpres
Pileg dan pilkada. Bapa yang di surga, kami menyerahkan Indonesia dengan segala program-programnya Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan dari Bapak Jokowi sampai semua kejajaran sampai ke bawah Tuhan. Kami menyatakan satu hati Tuhan, menyatakan Indonesia damai, Indonesia tenang, Indonesia sehat, Indonesia pulih Tuhan. Dan Engkau memberkati Tuhan, berikan kestabilan pada ekonomi Indonesia. Engkau memberkati Tuhan, kami sebagai rakyat Indonesia Tuhan, boleh bersatu hati Tuhan, boleh memuji, tetap memuji, membesarkan, memuliakan, dan kami tetap memiliki iman. Indonesia ada di tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan menyerahkan doa syafaat ini hanya di dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih ya Bapak. Haleluya. Thank you Bapak. Tuhan Engkau ajaib bagiku, tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang kusaksikan perbuatan tangan-Mu. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mukjizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mukjizat masih ada bagiku. Itulah iman kami Bapak. Terima kasih ya Roh Kudus. Firman-Mu ya dan amin di pagi ini. Kau mengingatkan dalam kehidupan kami bahwa kalau kami berserah padamu Tuhan, Engkau mengangkat tangan kami. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang kusaksikan perbuatan tangan-Mu. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Amin Bapak. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mukjizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mukjizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mukjizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mukjizat masih ada bagiku. Mukjizat masih ada bagiku. Kami bersyukur Tuhan. Kami kembali bersyukur Bapak. Kami datang menyembah hanya untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Ampuni akan setiap kesalahan kami, pribadi lepas pribadi. Kami bersyukur atas kesehatan yang Tuhan berikan pada kami. Untuk pagi ini Tuhan, kami menaikkan doa kami hanya kepadamu Bapa.
Kami percaya setiap mujizat itu terjadi dalam setiap doa-doa kami pada pagi hari ini. Apapun doa kami Bapa, Engkau pasti mendengarnya. Dan Engkau menjawab setiap doa kami pagi ini. Mari kita bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mau bawa Tuhan untuk institusi Polri dan TNI agar dapat menyelesaikan setiap masalah-masalah internal mereka dengan baik. Sehingga peran dan fungsi sebagai penjaga keamanan dan ketertiban dapat dilaksanakan secara maksimal, dan wibawa kepemimpinan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Panglima TNI Adi Perkasa TNI dan Kapolri semakin berwibawa, dapat dipercaya dan dibersihkan sebagai hal yang menodai kepercayaan masyarakat di tahun politik ini. Dan perhelatan G20 ini mereka dapat menjamin situasi bangsa tetap kondusif. Bapak, kami mau serahkan Kapolri TNI, aparat keamanan seluruh Indonesia ini Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu. Bapak, Engkau sudah memberikan kepercayaan kepada mereka. Tuhan berkati, berikan mereka hikmat, akal budi yang lebih baik lagi Tuhan, agar mereka tidak Tuhan menghelaikan tugas mereka Tuhan, agar mereka semakin giat, semakin bekerja, dan semakin mempercayakan diri untuk dapat menjaga masyarakat akan lebih baik lagi Tuhan. Untuk Kapolri dan TNI Tuhan, untuk semakin bijaksana dalam menyikapi setiap persoalan masalah di dalam bangsa negara Indonesia ini Tuhan. Khususnya Tuhan bagi masyarakat yang terkecil maupun yang teratas sekalipun Bapak. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan Tuhan Yesus, anggota Kapolri TNI, serta jajarannya Tuhan hanya ke dalam tangan kasih-Mu Bapak. Terima kasih Tuhan, Tuhan kami juga mau berdoa Tuhan untuk peredaran narkoba yang sangat memperhatikan segera dapat dihentikan, telah menjerat korban dari berbagai kalangan dan juga termasuk anak-anak. Kita doakan semua untuk pihak dapat bekerja sama dalam mewujudkan Indonesia terbatas bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Para polisi bahkan mampu membongkar gerakan dari para gembong-gembong narkoba di Indonesia. Bapak, kami bersyukur Tuhan di Indonesia ini banyak sekali masalah demi masalah yang kami hadapi, khususnya untuk daerah, untuk kasus narkoba ini Tuhan. Banyak sekali anak-anak kami Tuhan yang telah terjerat di dalam narkoba ini Tuhan. Kami mohon kepadamu Bapa, hentikan semua ini Tuhan. Kau pakai setiap aparat keamanan Tuhan, apapun bentuknya Tuhan, baik itu Densus 88, apapun Tuhan, kami percaya Tuhan Kau akan membongkar setiap gebong-gebong narkotika ini Tuhan. Tuhan, selamatkanlah bangsa Indonesia ini Tuhan, jauhkanlah Tuhan dari setiap hal-hal yang tidak baik Tuhan. Banyak sekali kuasa yang ingin menjatuhkan anak-anak Indonesia ini Tuhan. Tapi kami percaya dengan kuasa, dengan doa kami sebagai orang tua, kami Tuhan, kami bisa menjaga dan memelihara anak-anak kami dengan baik dan dijauhkan dari setiap narkotika apapun bentuknya Tuhan. Kami percaya Tuhan, lindungi setiap anak-anak kami baik di sekolah, pergaulan-pergaulan bebas Tuhan, tolong Bapak. Kami mohon, kami tidak bisa menjaga 24 jam Bapak, tapi kami percaya dengan doa-doa kami, Engkau akan tutup bungkus kuasa-Mu oleh setiap anak-anak kami dimanapun mereka berada, di sekolah, bekerja, atau pergaulan-pergaulan yang tidak baik Tuhan, baik itu melalui internet Tuhan Yesus, baik itu sosial media Tuhan. Kami mohon kepadamu Tuhan, tutup bungkus oleh kuasa-Mu setiap anak-anak kami. Selamatkanlah bangsa Indonesia kami ini Tuhan, dijauhkan dari setiap narkoba Bapak. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kami bersyukur kami punya Allah yang hidup, Allah yang penuh memperhatikan setiap anak-anak yang berseru kepadamu. Dan kami percaya Tuhan, setiap doa kami tidak akan Engkau membiarkan begitu saja Tuhan. Engkau mendengar satu demi satu Tuhan. Kami mohon kepadamu Bapak. Tuhan, terima kasih juga Tuhan. Kami memberdoa setiap anak-anak-Mu Tuhan di dalam Zoom TDP ini Bapak. Tuhan berkati Tuhan, baik yang pimpin pujian Tuhan, yang sharing firman Tuhan, baik Pak yang di dalam
Pak Kiani, Pak John, semuanya Tuhan, Kau berkati Bapak. Dan kami bersyukur Tuhan kami ada sebagaimana kami ada di dalam setiap pagi ini Tuhan. Semua itu karena kasih anugerah-Mu Bapak. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, kami serahkan setiap kehidupan pribadi lepas pribadi Tuhan, segala aktivitas kami pada pagi hari ini Bapak. Kami bersyukur Tuhan di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan setiap doa dan ucapan syukur kami hanya kepadamu Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Bedoyo, kasih Bu Lina dan juga Bu Yeni, terutama buat Pak Anto, Superboy. Nah, luar biasa ya. Pak Anto, silakan, Benar. katanya Siap. ada mau nyanyi ya Pak. Monggo Pak, dilanjut untuk bernyanyi Pak. Wow. Terima kasih buat Pak John. Pak John bilang, Pak Anto nyanyi satu lagu yang Bapak Ibu Saudara, saya menulis satu lagu yang berjudul Anugerahmu. Ini dia album baru, saya baru merilis 2 bulan lalu. Lagunya seperti ini. Anugerahmu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktuku. Kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku. Anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktuku. Kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku. Amin. Sepanjang hidupku. Haleluya. Kami percaya setiap kami terima anugerah Tuhan. Ku bersyukur atas anugerah-Mu. Ku nikmati, amin, semua kebaikan-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara kita belajar sama-sama yuk. Ku bersyukur atas anugerah-Mu. Kami nikmati, semua kebaikan-Mu. Anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktuku. Kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku. Anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktuku. Kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku. Sepanjang hidupku. Anugerah-Mu
bagiku selalu baru. Amin. Di setiap waktuku kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku. Oh, anugerah-Mu melimpah bagiku selalu baru. Di setiap waktuku kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku sepanjang hidupku. Puji nama Tuhan, Tuhan berkati. Haleluya. Luar biasa. Anto Superboy. Anugerah-Mu melimpah bagiku. Wah, luar biasa. Saudara kasih dalam Tuhan, kalau ada yang berminat CD-nya, nanti kasih tahu saya. Ya, mungkin Siap, ada CD. ada yang bisa ikut menabur. Karena Anto Superboy ini pelayanan keliling Indonesia. Ya. Kesimpulan firman Tuhan pada pagi hari ini, Matius 26 ayat 70, tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang. Katanya, aku tidak tahu apa yang engkau maksud. Petrus begitu ketakutan karena Yesus mau ditangkap. Bagaimana kalau keadaan kita sekarang ini? Seandainya terjadi pada kita, kita mungkin lebih ketakutan daripada Petrus. Saudara kasih dalam Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini mengajari kita untuk tidak saling menghakimi. Semua manusia berdosa. Semua manusia telah jatuh dalam dosa. Jika ada yang berbuat dosa, jika ada yang menyangkal Tuhan, mari kita jangan seperti wanita yang menuduh Petrus. Kita harusnya menarik Petrus datang kembali kepada Tuhan. Kita harusnya tidak menghakimi. Kita harusnya berdoa bagi yang menyangkal Yesus. Bagi yang meninggalkan pelayanan, bagi yang meninggalkan ketaatannya kepada Tuhan, mungkin ada yang sudah jarang ke gereja juga. Mari kita jangan menghakimi. Jangan katakan, tuh lihat dulu rajin, sekarang menyangkal. Tuh kan? Jangan. Bahasa Indonesia itu, tuh kan, itu cuman 2 kata itu. Itu saya bilang sama istri saya sering bilang gini, kalau tuh kan, bahasa orang Medan itu adalah bahasa yang paling mematikan. Sepertinya tidak ada harapan lagi. Ya, cuman satu kata kan, begitu. Oke, baik. Tuhan Yesus memberkati Anto Superboy. Bro satu ini luar biasa. Saya Amin. melihat, Terima saya kasih, Pak John. mengikuti TikTok-nya tiap hari. Begitu semangat, ya. Saya melihat anaknya tiba-tiba sudah cukup besar, bisa menari-nari. Saya senang sekali. Ini dari nggak punya pacar, saya lihat sampai punya pacar, tiba-tiba lapor saya, Pak John, saya udah punya pacar. Tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada apa, sudah bilang saya sudah kawin, gitu. Sudah nikah. Tiba-tiba anaknya sudah bisa menari-nari, luar biasa. Inilah keajaiban Tuhan. Ya, mari kita Amin. tutup doa pagi ini. Pak Kendi ada tambahan? Silakan Pak Kendi. Oke, baik. Kita tutup. Saya mau nanti Pak John langsung take over aja untuk doa teman-teman ya yang butuh didoakan langsung dengan doa berkat Pak.
Silakan Pak. Baik, saya akan doakan pokok-pokok doa, tapi nanti saya punya kerinduan, saya minta Pak Aisy untuk doa berkat buat kita semua. Terima kasih sebelumnya, sebelum saya doa, kemarin istri saya ke dokter kemo, cek seluruh kegiatan kemo 6 kali yang istri saya jalankan. Puji Tuhan, dokter kemo mengatakan sangat bagus, sangat-sangat bagus perkembangannya, dan sudah siap untuk dioperasi. Jadi tinggal minggu depan kita bertemu dengan dokter operasi. Bagaimana kelanjutannya kita serahkan semuanya kepada tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang menentukan. Saya hanya berserah. Saya tidak mau bereka-reka. Saya tidak mau mengatur. Ada yang bilang kemo tidak bagus, ada yang bilang operasi tidak bagus. Tetapi saya percaya kalau kita berserah kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan yang terbaik. Bahkan siapapun dokter kita, mau seiman, mau tidak seiman, Tuhan pilihkan yang terbaik. Kemarin dokter kemo yang istri saya dapat itu dokter yang paling jutek, ya, paling tidak ada basa-basinya. Kalau ditanya A harus jawab A, kalau jawab B, C, D, ya biasa ibu-ibu ya, ditanya A suka jawab B, C, D. Nah itu langsung ditegur. Tetapi puji Tuhan ternyata itu dokter yang paling baik dan paling perhatian. Ya, satu pasien itu diperiksa bisa 15-20 menit. Tidak seperti dokter yang lain, ya, apalagi lihat pasien BPJS itu jangankan ditanya, jangankan dipegang, cuman senyum-senyum, oke, terima kasih, udah bagus, cuma begitu aja. Tetapi dokter ini satu pasien tuh 15 menit sampai 20 menit ditanganinya. Dipegang, dilihat, diperhatikan, sangat bikin resep pun lama sekali, tidak sembarangan gitu loh, bukan cap cip cup kasih resep sudah biasa, enggak, setiap orang diperhatikan. Nah, kemarin tuh ada 13 pasien. Jadi istri saya dapat nomor 12. Nah, ternyata kalau pasien yang paling terakhir itu adalah pasien yang dianggap cek darahnya itu yang paling bagus. Jadi nomor 2 terbaik istri saya itu. Nomor 13 itu terbaik karena yang terakhir. Jadi nomor 2 terbaik dari hasil cek darah. Kalau cek darahnya jelek itu nanti dapat nomor 1. Nah, minggu lalu itu dapat nomor 2. Berarti hasilnya tidak baik. Nah, kemarin dapat nomor 12, hasilnya terlalu baik. Jadi saya tanya sama istri saya, nomor 12. Dokternya datang jam berapa? Jam 3 sore. Waduh, kalau kali 10 orang saja, 10 orang kalau 15 menit itu 150 menit. Berarti 2 jam, 2,5 jam. Harus dari jam 3 sampai antri 2,5 jam. Benar prediksi saya. Akhirnya kita nunggu sampai jam 6. Sampai jam 6 dokternya bilang mau maghrib lagi. Wah, dokternya sangat rajin sembahyang ya. Jam 3 itu cuma praktek sebentar, dia bilang dia mau isya, mau sholat. Oke, kita sabar menunggu sampai jam 6, tiba-tiba udah giliran istri saya, dia mau sholat maghrib. Saya bilang ini dokter yang taat, apapun agamanya, pasti orangnya baik. Benar. Begitu habis sholat, dia periksa istri saya, walaupun sudah pasien nomor 2 terakhir, dia sungguh hati-hati, dia periksa dengan benar, dia bilang, wah ini bagus sekali, ini sudah bisa, ibu sudah lulus jadi alumni kemo, dia bilang gitu. Ibu sudah lulus. Saya percaya Tuhan mengirimkan yang terbaik. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di surga, hamba-Mu mengucap syukur jika doa-doa dari teman-teman TDP ini setiap pagi untuk istri hamba-Mu, Engkau jawab ya Tuhan.
Engkau berkati Tuhan. Hamba-Mu percaya yang lain juga akan menerimanya Tuhan. Juga akan diberkati Tuhan. Tuhan, hamba-Mu hari ini khususnya berdoa untuk Ibu Esther Sujati ya Tuhan. Engkau sembuhkan ya Tuhan. Apapun sakit penyakitnya Tuhan saat ini, Engkau pulihkan ya Tuhan. Engkau melihat hati seorang ibu yang begitu taat dan setia setiap pagi menunggu hadirat-Mu Tuhan, menikmati hadirat-Mu Tuhan, dan menyembah Engkau sebagai dupa yang wangi, dupa yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Ibu Esther Sujati Engkau pelihara sampai hari ini. Segala sesuatunya berjalan dengan baik ya Tuhan. Mungkin saat ini mengalami sakit, penyakit yang Engkau maha tahu ya Tuhan. Biarlah bilur-bilur-Mu yang menyembuhkan ya Tuhan. Saat ini juga ya Tuhan, Engkau angkat apapun virusnya Tuhan, apapun sakit penyakitnya Tuhan. Engkau angkat saat ini juga, mujizat terjadi ya Tuhan. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa buat Yovita Elis, anak dari Ibu Lena ya Tuhan. Tuhan memimpin saat interview di perusahaan barunya ya Tuhan. Engkau bukakan jalan ya Tuhan. Engkau berikan kunci Daud ya Tuhan. Jika Engkau bukakan pintunya, tidak ada satu pun yang dapat menutupnya. Tidak ada satu pun yang dapat menghalang-halanginya. Kami percaya sesuai dengan firman Tuhan. Dan kami imani ya Tuhan. Apa yang Engkau berikan, Engkau selalu memberikan yang terbaik buat anaknya Ibu Lena. Karena Engkau melihat kesetiaan juga Ibu Lena yang setiap pagi mengetuk pintumu, mencari wajah-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau menjawab semuanya Tuhan. Doa kami juga ya Tuhan, untuk Ibu Ani ya Tuhan, pemulihan Ibu Ani. Sedang terjadi pemulihan ya Tuhan. Kami percaya kesembuhan total akan terjadi juga untuk Ibu Ani ya Tuhan saat ini. Dimanapun Ibu Ani berada saat ini ya Tuhan. Engkau sembuhkan, Engkau berkati keluarganya juga ya Tuhan. Suaminya Engkau berkati, anak-anaknya Engkau berkati. Satu keluarga Engkau urapi semuanya ya Tuhan. Engkau berikan jalan keluar, Engkau berikan kesembuhan, semuanya datang daripada-Mu. Hamba-Mu mengucap syukur ya Tuhan, dan berdoa untuk setiap yang ambil bagian pada pagi hari ini, dari Antok Superboy, bro kami ini Engkau berkati berlimpah-limpah. Engkau berkati juga Pak Widoyo yang setiap saat siap setia melayani Engkau ya Tuhan, siap sedia menjadi cadangan juga ya Tuhan. Engkau melihat hatinya, Engkau melihat hatinya dengan segenap hati. Dia melayani Engkau ya Tuhan. Engkau tumpahkan berkat-Mu ya Tuhan. Engkau curahkan berkat-Mu untuk keluarga Pak Widoyo. Berlipat kali ganda ya Tuhan atas kesetiaannya. Dengan Ibu Yeni juga yang setiap saat bersedia menjadi cadangan, menjadi pendoa yang baik, yang setia di hadapan-Mu. Kau berkati berlimpah-limpah. Demikian juga ya Tuhan, Ibu Lina ya Tuhan. Kau melihat hati, Kau tidak melihat rupa ya Tuhan. Apa yang Ibu Lina lakukan ya Tuhan, ia begitu taat dan setia. Ia siap sedia setiap saat, tidak pernah menolak apa yang Engkau utus ya Tuhan. Apa yang Engkau berikan jadwal untuk berdoa buat kami semua. Kami percaya Tuhan, setiap doa-doanya Tuhan, Engkau jawab ya Tuhan. Demikian juga doa-doa kami semua. Teman-teman kami, jika ada yang sakit, yang sudah lama tidak mengikuti DDP ini ya juga, Engkau urapi, Engkau berkati berlimpah-limpah ya Tuhan. Engkau jamah mereka semua ya Tuhan. Engkau pulihkan semuanya Tuhan. Jika ada yang sakit yang kami tidak mengetahui, Engkau Allah yang maha mengetahui. Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan ya Tuhan. Jika ada yang sakit hati ya Tuhan, Engkau pulihkan ya juga ya Tuhan.
Engkau gandeng ya Tuhan. Engkau pegang tangan kanannya ya Tuhan. Engkau tarik kembali ya Tuhan. Jamahlah mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkannya semuanya di dalam tangan-Mu. Mari saya serahkan ke Pak Aisy. Silakan Pak Aisy. Bapa di surga, kami terima kasih ya Tuhan buat kasih setiamu yang senantiasa memelihara kehidupan kami. Kalau kami boleh disegarkan kembali, diingatkan kembali melalui firman Tuhan, biar teguhkan kami, kuatkan kami, supaya kami boleh teguh dan kuat di dalam Engkau ya Bapa, tidak tergoyahkan dalam situasi apapun juga ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, firman-Mu yang memberikan kemerdekaan bagi kami. Firman-Mu yang memberikan kekuatan bagi kami. Biarlah itu terpatri dalam hati kami, pikiran kami ya Tuhan. Dan kami dimampukan untuk kami melakukannya hari demi hari ya Bapak, bersama-sama dengan Engkau. Nah, hari ini kami mau menerima berkat yang daripada Tuhan. Biarlah berkat damai sejahtera Allah, sukacita yang daripada Tuhan, menaungi kehidupan keluarga kami, menaungi pekerjaan kami, segala usaha yang kami kerjakan boleh berhasil. Seperti pohon yang tertanam di tepi aliran sungai, yang akarnya merambat, tidak akan layu dan berbuah pada musimnya. Demikian juga kami boleh terima berkat yang pada Tuhan. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima berkat yang daripada Tuhan pada hari ini untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Ya, Oke, pas Pak. jam 6 kita selesai. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu semua. Berkati. Terima kasih Pak Widoyo. Terima kasih Bu Yani. Buat semuanya. Bu semua. Oke, Bapak Ibu, kakaknya terakhir kita tutup, kita foto ya. Silakan Pak Andi. Baik Pak Kenli. Ini di saya 3 slide ini. Rame banget hari ini Pak. John, biasa. Bang John. Ya, Bang John, Bang John, silakan. Silakan Bang John. Baik Bapak Ibu, ya kita bersukacita dan memberikan senyum yang terbaik. Mana senyumnya Bapak Ibu? 1, 2, 3. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Pak. Semuanya. Oke, selamat aktivitas semua. Tuhan terima kasih bersama tim. Tuhan berkati. Sampai ketemu lagi di hari esok. 1, 2, 3.